warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Adapun poin pertama yaitu pilar zakat dalam Islam. Zakat adalah pilar utama ajaran Islam dengan dimensi spiritual dan sosial. Sebagai kewajiban bagi muslim yang mampu, zakat tidak hanya bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga instrumen penting untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kewajiban ini telah diperintahkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang dari sistem sederhana menjadi lembaga yang kompleks. Di era kontemporer, zakat kembali mendapat perhatian sebagai solusi ekonomi Islam potensial. Banyak negara muslim, termasuk Indonesia, membentuk lembaga resmi untuk mengelola zakat secara profesional dan transparan. Memahami sejarah zakat penting untuk mengoptimalkan perannya dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat. Poin kedua yaitu syariat zakat para Rasulullah. Yang pertama itu tradisi kedermawanan masyarakat Arab pra-Islam mengenal praktik sedekah sukarela sebagai bagian budaya kedermawanan, memberi harta atau makanan kepada fakir miskin atau tamu. Namun, tindakan ini tidak dilandasi aturan agama terstruktur melainkan norma kesukuan. Yang kedua itu konsep serupa dalam agama Samawi. Agama Yahudi mengenal sistem ma'asir atau seperpuluh hasil pertanian untuk kaum Lewi, miskin, yatim, dan janda. Anjaran serupa ditemukan dalam perjanjian lama dan baru, menekankan berbagai harta demi keadilan sosial. Yang ketiga itu penyempurnaan dalam Islam. Konsep zakat dalam agama-agama sebelumnya cenderung terbatas pada aspek sosial. Islam menginstitusionalisasi dan menguatkan zakat sebagai kewajiban agama dengan konsekuensi hukum, menjadikannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan instrumen sosial ekonomi. Poin ketiga yaitu zakat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakat bertransformasi dari anjuran moral menjadi instrumen sosial hukum. Di Makkah, zakat ditekankan sebagai sedekah. Setelah hijrah ke Madinah, zakat resmi diwajibkan sebagai rukun Islam ketiga. Ketentuan zakat diturunkan bertahap melalui wahyu seperti surah At-Taubah ayat 103 yang menunjukkan fungsi spiritual atau penyucian jiwa dan sosial atau redistribusi kekayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus amil zakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, menunjukkan pengelolaan yang terorganisir. Zakat juga digunakan sebagai instrumen ekonomi untuk mengatasi kesenjangan, bahkan dalam bentuk modal usaha untuk memberdayakan mustahik. Zakat pada masa ini tidak hanya ibadah individual, tetapi juga bagian dari sistem keuangan negara, berperan dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas dan memperkuat legitimasi pemerintahan Islam di Madinah. Poin keempat yaitu syariat zakat pra Rasulullah. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan kewajiban zakat secara ketat, memerangi penolak zakat dalam Perang Riddah, menegaskan zakat sebagai kewajiban sosial politik yang dijaga negara. Yang kedua itu Umar bin Khattab mengembangkan sistem pencatatan dan administrasi zakat lebih rinci. Baitul Ma'al semakin kuat, zakat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi bukan hanya konsumtif. Yang ketiga itu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Utsman mendukung pengumpulan zakat sistematis. Ali melanjutkan pengelolaan zakat secara adil dan tegas, menekankan keadilan sosial dan hak mustahik. Poin kelima yaitu zakat paskah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu penurunan kualitas pada masa Bani Umayyah. Pengelolaan zakat mulai menurun dari segi akuntabilitas dan distribusi. Fokus pada perluasan kekuasaan menggeser optimalisasi zakat. Yang kedua, penggeseran fungsi negara pada masa Abbasiyah. Zakat lebih banyak dikelola secara individual oleh masyarakat, melemahkan fungsi kolektifnya sebagai instrumen negara. Yang ketiga, peran masyarakat. Meskipun peran negara melemah, zakat tetap hidup melalui jaringan ulama, pesantren, dan lembaga keagamaan lokal yang mengambil alih peran pengelolaan. Secara keseluruhan, masa pasca Khulafaur Rasyidin menunjukkan pasang surut zakat. Efektivitas pengelolaan zakat
sangat tergantung pada integritas pemimpin dan sistem administrasi. Adapun poin terakhir yaitu perkembangan zakat di Indonesia. Zakat telah menjadi bagian keberagamaan Muslim di Indonesia sejak awal penyebaran Islam. Pada masa kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh, zakat dijalankan secara tradisional dan lokal, bergantung pada otoritas keagamaan. Pada masa penjajahan Belanda, zakat dianggap urusan privat, sehingga pengelolaannya tetap bersifat komunitas dan individual tanpa regulasi modern. Setelah kemerdekaan, upaya integrasi zakat dimulai melalui Kementerian Agama. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, memperkuat peran negara melalui pembentukan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Sekian dari materi yang saya sampaikan.